Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Faris Hanam Toa MSN selaku dosen mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmatnya pada kesempatan kali ini kita dipertemukan untuk kegiatan presentasi makalah kelompok 3. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak termasuk dalam golongan umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 berkesempatan untuk mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan Islam. Sebelum kita mulai presentasinya, saya selaku moderator akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Ita Purnamasari, selaku moderator kegiatan presentasi makalah kali ini. Kemudian yang kedua ada presentator pertama yaitu Bapak Abdul Malik Ibrahim. Kemudian ada presentator kedua yaitu Bapak Muhammad Mahfudin, dan ada presentator ketiga yaitu Bapak Nahrawi. Baik, untuk meningkat waktu, kita akan segera memulai kegiatan presentasi kali ini. Kepada presentator pertama, Bapak Abdul Malik Ibrahim, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu Ita Purnamasari. Saya sebagai presentator pertama akan mengawali bagian pendahuluan. Pada dasarnya pendidikan merupakan instrumen yang sangat penting dalam peradaban manusia. Fungsinya bukan hanya menjadi sarana transfer pengetahuan belaka, akan tetapi juga sebagai proses transformasi sosial. Sosiologi pendidikan Islam hadir untuk menganalisis bagaimana ajaran Islam mempengaruhi struktur sosial dan interaksi di dalam suatu lembaga pendidikan. Dengan kita mampu memahami hakikat sosiologi pendidikan yang sejalan dengan perspektif atau pandangan Islam, insya Allah para pendidik dapat merancang strategi sosialisasi nilai-nilai Islam yang lebih efektif di tengah keberagaman masyarakat. Sebagai rumusan masalah dari makalah kelompok kami, kelompok ketiga, yang pertama adalah, yang ingin kami rumuskan adalah bagaimana konsep dasar dan pengertian sosiologi pendidikan Islam menurut para tokoh dan para ahli. Kedua, apa saja tujuan utama dari implementasi atau penerapan sosiologi pendidikan Islam dalam membentuk individu dan masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimana ruang lingkup kajian sosiologi pendidikan Islam dalam menganalisis hubungan antara pendidikan, hubungan sosial atau interaksi sosial, dan struktur dalam masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, bagaimana pengaruh nilai-nilai Islam terhadap metode, tujuan, dan isi pendidikan dalam konteks sosiologis. Itulah keempat rumusan masalah yang kami tuangkan, kami bahas. Adapun tujuannya dari makalah kelompok kami, penulisan makalah kelompok kami adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dan landasan teori sosiologi pendidikan Islam sebagai integrasi antara nilai-nilai Islam dengan proses sosial di pendidikan. Kedua, menguraikan tujuan-tujuan menyeluruh sosiologi pendidikan Islam seperti pemahaman interaksi sosial, pembentukan karakter atau akhlak,
atau disebut juga moral, keadilan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. Ketiga, memaparkan batasan dan bidang kajian sosiologi pendidikan Islam, mulai dari teori dasar, pembentukan identitas sosial, hingga peran keluarga dan institusi pendidikan. Dan tujuan yang terakhir, keempat, menunjukkan bagaimana pendidikan Islam yang berakar atau bersumber dari Al-Quran dan hadis mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menciptakan masyarakat yang bermoral serta beradab. Itulah keempat tujuan dari makalah kelompok kami. Kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian atau definisi sosiologi pendidikan Islam. Yang namanya sosiologi pendidikan Islam itu apa? Sosiologi pendidikan Islam merupakan disiplin ilmu yang membedah, yang mengupas tuntas proses pendidikan melalui kacamata atau pandangan sosiologi dengan tetap berpijak pada pondasi nilai-nilai keislaman. Ilmu sosiologi pendidikan Islam tidak hanya memandang pendidikan sebagai transfer pengetahuan, transfer of knowledge, tetapi sebagai proses pembentukan karakter, moral atau akhlak, serta penciptaan tatanan masyarakat yang adil. Penjelasan ini dikutip dari Lupiana dan Supriyadi tahun 2025. Berikutnya mengenai hakikat sosiologi pendidikan Islam akan dilanjutkan presentasinya oleh rekan kami, yaitu Bapak Muhammad Mahfudin. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Malik Ibrahim atas presentasinya. Semoga rekan-rekan semua dapat memahami dan mengerti serta menambah pengetahuan mengenai pengertian sosiologi pendidikan. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua kita, yaitu Bapak Muhammad Mahfudin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfudin. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi pada bagian selanjutnya, yaitu hakikat sosiologi pendidikan Islam. Sosiologi pendidikan Islam berupaya memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis sosiologis yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Abdus Salam tahun 2019. Sosiologi Islam memfokuskan kajiannya pada interaksi sosial dan budaya dalam konteks ajaran Islam, mengeksplorasi kehidupan sosial dengan mempertimbangkan prinsip syariah, keadilan, dan solidaritas. Selanjutnya, definisi sosiologi Islam menurut para ahli. Yang pertama ada Sayyid Hussein Al-Atos. Beliau mengatakan sosiologi Islam adalah studi tentang masyarakat muslim dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma Islam yang mempengaruhi struktur sosial dan interaksi antar individu. Selanjutnya ada Imam Al-Ghazali juga mengatakan cara memahami hubungan antara individu dan masyarakat dalam kerangka akhlak dan moralitas yang ditetapkan oleh Islam. Selanjutnya ada Abdurrahman Al-Rasyid. Kajian yang bertujuan memahami bagaimana ajaran Islam memengaruhi pola kehidupan sosial dan interaksi umat muslim. Aziza Al-Hilaili juga mengatakan studi tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam berfungsi dalam kehidupan sosial, baik dalam keluarga, pendidikan, ekonomi, yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga penerapannya.
Abdul Aziz Syahedina mengatakan upaya menjembatani ilmu sosial dan ajaran Islam untuk menjelaskan fenomena sosial dalam masyarakat Muslim. Tujuan utama sosiologi pendidikan Islam, baik dalam mikro dan makro atau individu dan masyarakat, yang pertama yaitu analisis interaksi sosial, pemahaman pola pikir, komunikasi, dan hubungan antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat, dalam arti menciptakan individu yang memiliki kesadaran sosial tinggi. Yang ketiga, menciptakan keadilan sosial, yaitu penyetaraan pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Yang keempat, internalisasi akhlakul karimah, dalam arti membentuk pribadi yang sejalan dengan syariat Islam. Selanjutnya, ruang lingkup dan dinamika institusi pendidikan Islam, di antaranya yaitu mencakup hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat luas. Contoh nyata hubungan yang baik antara lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat adalah adanya pondok pesantren yang menjadi lembaga pendidikan yang memiliki usia 100 tahunan lebih. Pesantren bukan sekedar tempat mengaji secara tradisional, melainkan sebuah subkultur yang memiliki sistem sosial tersendiri namun tetap berhubung erat dengan dunia luar. Yusuf tahun 2017. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Mahfudin atas presentasinya. Semoga rekan-rekan bisa memahami apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Muhammad Mahfudin tadi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga, yaitu Bapak Nahrawi. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, untuk merangkum seluruh rangkaian presentasi kali ini, mari kita masuk ke bab penutup. Dari materi yang kami paparkan, kita dapat menyimpulkan bahwa sosiologi pendidikan Islam bukanlah sekedar teori akademik, tapi adalah disiplin ilmu yang memotret hubungan timbal balik yang dinamis antara pendidikan dan masyarakat di bawah naungan nilai-nilai Islam. Poin krusialnya adalah pendidikan Islam tidak boleh berhenti pada transfer pengetahuan atau aspek kognitif semata. Tujuan utamanya lebih dalam, yaitu membentuk akhlak, memperkuat moral, serta meningkatkan kesadaran sosial peserta didik agar mereka mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. Berangkat dari kesimpulan tersebut, ada langkah konkret yang perlu diambil oleh para praktisi di lapangan. Pertama, bagi institusi pendidikan Islam, kurikulum yang disusun harus berani keluar dari zona nyaman kognitif. Kita perlu mengintegrasikan nilai keadilan dan multikulturalisme secara nyata dalam setiap mata pelajaran. Kedua, bagi tenaga pendidik, Anda adalah ujung tombak. Guru dan dosen bukan sekedar pengajar, tetapi juga sebagai uswatun hasanah atau teladan hidup. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dalam memahami dinamika sosial dan psikologi siswa menjadi mutlak, agar interaksi di kelas benar-benar mampu membangun karakter yang holistik. Terakhir, untuk memastikan keberlanjutan dampak dari skala yang lebih luas, kita memerlukan dukungan dari sisi struktural dan intelektual. Bagi para pemangku kebijakan, kami menyarankan penggunaan pendekatan sosiologi terapan. Kebijakan pendidikan jangan hanya lahir di atas meja, tetapi harus mampu menjawab masalah nyata, seperti ketimpangan akses pendidikan. Dan sementara itu, bagi para peneliti selanjutnya, tantangan kita ke depan adalah memperbanyak studi lapangan yang empiris. Kita perlu meneliti bagaimana keadilan sosial dan teknologi diterapkan secara nyata di lembaga pendidikan Islam modern. Agar ilmu sosiologi pendidikan Islam ini terus relevan dengan perkembangan zaman.
Pendidikan adalah kunci. Namun sosiologi memberikan kita peta untuk menggunakan kunci tersebut di tempat yang tepat. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem pendidikan Islam yang lebih inklusif dan berakhlak. Terima kasih banyak dan saya kembalikan kepada moderator. Demikian hasil presentasi dari ketiga presentator kita. Terima kasih kepada Bapak Abdul Malik Ibrahim, Bapak Muhammad Mahfudin, dan Bapak Nahrawi atas presentasinya. Dari presentasi mengenai konsep dasar sosiologi pendidikan Islam, kita dapat mengetahui bahwa pendidikan Islam itu bukan sekedar proses transfer ilmu, tetapi juga pembentukan akhlak, spiritualitas, dan kepribadian yang utuh. Konsep dasar pendidikan Islam itu menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keimanan, sehingga mampu melahirkan generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Semoga pemaparan ini memberikan manfaat, membuka wawasan, dan menjadi pijakan bagi kita semua dalam mengembangkan pendidikan Islam yang relevan dengan tantangan zaman. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan mahasiswa sekalian, serta kepada Bapak dosen atas kesempatan untuk mempresentasikan makalah kami. Dan kami juga mohon maaf apabila dalam presentasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Sekian, sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.